Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah TV digital. Bertemu kembali dengan saya Kang Eko Aljawari dalam acara setting seberapa penting. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan coba wawancara atau ngobrol-ngobrol ya dengan anak-anak yang ada di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sukodono ini atau jamaah anak-anaknya. Nah, kita coba tanya-tanya pemahaman mereka tentang Islam, tentang Al-Quran yang selama ini mereka pelajari seperti apa. Tetap ikutin terus dalam acara settingnya, seperti apa keseruannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ski hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, kita ketemu lagi ya bareng adik kita Askia dalam acara setting seberapa penting. Jadi pada kesempatan ini saya coba untuk nanti bertanya-tanya sampai sejauh mana pelajaran agama atau kajian-kajian agama yang sudah dipelajari oleh adik kita Askia. Baik, kita langsung tanyakan ke adik kita Askia ya. Untuk Askia, boleh nanya enggak? Selama ini yang sudah Askia pelajari tentang mungkin ilmu sholat atau bacaan surat-surat pendeknya udah sampai di mana? Untuk surat pendeknya udah sampai surat apa aja? Baru sampai surat Al-Falaq. Al-Falaq, alhamdulillah. Nah, jadi mau nanya nih, untuk surat Al-Ikhlas, tahu ya surat Al-Ikhlas? Nah, surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah ya. Bisa coba dibacakan surat Al-Ikhlasnya? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nah seperti yang teman-teman di rumah ketahui, surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang keesaan Allah. Karena di surat Al-Ikhlas itu diceritakan bahasanya Allah itu satu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, makanya seperti yang kita ketahui, kita sebagai umat muslim yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita adalah ketauhidan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyelamatkan kita kelak nanti di akhirat adalah ketauhidan kita, yaitu mengesahkan Allah, karena tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk adik Askia sendiri, seperti yang kita ketahui kan, Allah selama ini kan banyak yang tidak memahami kenapa sih Allah itu esa atau Allah itu satu. Selama ini ya yang kita ketahui, orang yang di luar memahami tentang Islam pasti nggak mengerti maksudnya kenapa kita harus mengesahkan Allah. Yang paling yang tidak kita pahami di luar sana, banyak orang yang menyembah selain Allah. Nah, yang adik Askia ketahui tentang syirik seperti apa sih? Menyembah berhala. Nah, menyembah berhala benar. Jadi adik-adik di rumah, Allah itu esa, Allah itu satu, dan muslim sejati itu adalah menyembah Allah. Selain Allah itu kesyirikan atau kemusyrikan, dan hukumnya bagi mereka yang melakukan kesyirikan itu tidak lain adalah neraka jahanam. Jadi untuk adik-adik di rumah, ingat ya, Allah itu satu dan kita wajib menyembah Allah serta melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Oke adik-adik di rumah, sekian dulu dari saya dan adik kita Askia. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sama teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Eko Aljawari dalam acara setting seberapa penting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dan tanya jawab kepada adik kita yang sudah ada di sini bersama saya. Adik kita bernama siapa namanya? Muazzam Fatir Alifi. Nah, kita panggil dengan Ajam ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba tanya-tanya atau ngobrol seputar pelajaran agamanya atau wawasan agamanya yang sebagaimana sudah mungkin dipelajari oleh adik kita Ajam di sekolah ataupun di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini yang sudah dikaji ulang mungkin oleh orang tuanya atau guru-gurunya. Nah, di sini yang ingin tanyakan kepada adik Ajam, kayaknya memang ini pertanyaan umum dan sudah sering sekali ditanyakan oleh orang-orang. Cuman yang jadi inti permasalahannya masih banyak orang yang enggan atau bahkan tidak mau gitu. Jadi yang Om tanyakan itu adalah mengapa muslim laki-laki itu diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid? Menurut adik Ajam sendiri gimana? Karena diwajibkan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Baik, berarti untuk khususnya bagi laki-laki ya, khususnya bagi laki-laki itu diwajibkan dan yang memerintahkan langsung itu adalah Allah. Bahwasannya laki-laki itu wajib hukumnya untuk sholat di masjid. Nah, jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang berada di rumah, mungkin ini bisa menjadi wawasan baru atau menambah ilmu bagi kita. Bahwasannya itu adalah hukum bagi muslim laki-laki untuk sholat di masjid itu adalah wajib. Karena apa? Itu langsung diperintahkan oleh Allah lewat Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, jadi seperti dikatakan sendiri oleh Rasulullah, muslim laki-laki yang enggan sholat ke masjid, bahkan Rasulullah sendiri memberikan peringatan dengan keras, siapapun muslim laki-laki yang mengerjakan sholat tidak di masjid secara berjamaah, maka Rasulullah akan membakar rumahnya. Dan itu sudah dikatakan langsung oleh Rasulullah. Jadi mungkin akan lebih baik kalau kita tetap melaksanakan kewajiban sholat itu secara berjamaah di masjid. Nah, jadi selama ini menurut pendapat Ajam sendiri gimana sih kalau misalnya ada kayak ya mungkin teman-teman seumuran Ajam kalau yang nggak sholat di masjid, Ajamnya sendiri gimana? Maksudnya cara mengajaknya atau membujuknya untuk bisa mereka mau untuk berjamaah ke masjid itu gimana kalau menurut pribadi Ajam sendiri? Apakah dengan cara mungkin yuk ke masjid yuk, ya di masjid mungkin kita bisa awalnya bisa main bola atau apa gimana menurut Ajam? Selama ini yang Ajam ketahui yang Ajam lakukan di masjid itu bersama teman-teman gimana sih? Awalnya bisa Ajam bawa teman ke masjid itu gimana? Mengajak untuk ke masjid. Terus triknya atau cara merayunya atau membujuknya agar teman itu mau ikut Ajam ke masjid itu gimana sih? Yuk ke masjid yuk. Apakah ada, yuk ke masjid yuk, di masjid tempat aku sholat ada wifi gratis, kan bisa main internet di masjid. Cuma nanti pada saat waktu sholat kita sholat. Itu pernah nggak Ajam omongkan atau utarakan ke teman-teman sehingga teman-teman Ajam sendiri tertarik itu datang ke masjid?
Pernah ya. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah dan adik-adik, mungkin salah satu triknya kita untuk hadir ke masjid, ya mungkin sebagian masjid itu mungkin ada yang sudah melengkapi masjidnya dengan memasang wifi ya, sehingga untuk menarik, awalnya itu untuk menarik minat agar anak-anak itu mau hadir atau datang ke masjid. Memang awalnya sih awalnya masih sekedar mumpung ada wifi gratis jadi bisa main internet gratisan di masjid. Cuman ya itu tadi, di balik hal itu mungkin dari orang BKI masjidnya sendiri atau jamaah masjidnya sendiri itu untuk memotivasi agar anak-anak kita itu mau dan mudah menghadirkan dirinya itu untuk ke masjid dan mencintai masjid, sehingga mereka dengan mudah kita tanamkan di dirinya untuk mencintai masjid, sehingga mereka dengan mudah juga untuk tetap menjaga dan istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan kali ini, dan terima kasih buat Azam yang sudah memberikan informasinya. Semoga ini juga membantu teman-teman di rumah ya. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan sahabat dakwah TV digital, malam hari ini kita berkesempatan untuk tanya jawab dengan Ananda Anindya, yang mana adik kita ini juga termasuk dari jamaah anak-anak yang ada di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sukadono ya. Nah, kali ini pada kesempatan hari ini saya akan bertanya kepada Anindya tentang asal-usul penciptaan Adam dan terusirnya iblis dari surga. Allah kemudian memerintahkan mereka, para malaikat dan iblis, untuk mewujud kepada Adam sesempat mereka sujud kecuali Ajajil. Ajajil merasa dirinya lebih mulai dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan menciptakan dirinya yang dari api. Allah pun langsung menegur Ajajil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Ajajil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu dia diketahui bahwa Ajajil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Baik, jadi seperti yang sahabat dakwah TV digital ketahui, juga adik-adik yang ada di rumah, itulah sebab awal iblis diusir oleh Allah keluar dari surga ya. Kilas balik sedikit, awalnya iblis itu memiliki nama Al-Harits. Al-Harits itu dinamakan demikian lantaran iblis itu pernah menjadi penjaga surga. Nah, sementara para malaikat memberikan nama Azazil. Karena apa? Itu merupakan suatu panggilan kehormatan, karena Azazil itu adalah penghulu dari seluruh malaikat. Nah, yang menyebabkan iblis itu diusir oleh Allah keluar dari surga adalah satu, iblis itu memiliki sifat sombong. Nah, sifat sombongnya itulah yang mengakibatkan dia dilaknat oleh Allah dan dicampakkan keluar dari surga. Nah, sebagian kecilnya lagi, ini merupakan contoh bagi kita adik-adik atau sobat TV digital yang ada di rumah. Sifat sombong itu adalah sifat yang paling tercela. Karena apa? Yaitu sudah digambarkan oleh iblis.
Iblis yang awalnya makhluk paling mulia, iblis awalnya makhluk penghulu dari seluruh malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah, karena sombongnya itu tidak mau sujud kepada Adam, maka beliau dilaknat dan diusir dari surganya Allah. Jadi ini pesan buat kita semua, baik untuk adik-adik kita, juga teman-teman dakwah TV digital. Ingat, kesombongan itu tidak pantas kita miliki, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini itu yang bisa kita sampaikan lewat dari Ananda kita Anindya. Semoga ini menjadi iktibar dan jadi bahan renungan untuk kita semua. Hindari, bahkan jauhi untuk sifat sombong tersebut. Baik, terima kasih untuk Ananda Nindya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.